Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Saya percaya berkat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, amin. Apa karena si hujan kita menjadi lemes? Saya tidak ya. Tetapi kuasa Tuhan yang membuat kita bangkit pada pagi hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Lebih semangat lagi ya buat kemuliaan Allah kita. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan, kita akan bersyukur pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Satukan hati, kita akan awali dengan doa bersama. Kalau kami ada pagi hari ini, kami percaya itu adalah kemurahan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi menghampiri setiap hidup kami. Sehingga kami ada di tempat ini. Satu hal kami ingin berterima kasih kepada-Mu. Kami ingin bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu biarlah pagi hari ini Engkau siapkan setiap kami. Hati kami, pikiran kami, emosi kami, sehingga kami dapat memuji-Mu dengan segenap hati. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, lebih semangat lagi buat Allah Tuhan kita. Engkau ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap jalan kehidupan kami. Engkau yang peliharakan kami dengan luar biasa. Dan pagi hari ini, inilah ucapan syukur kami. Memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Katakan bersama sekali lagi, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah
terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersama katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sorak-sorai dalam kami bersyukur, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik dalam kami, Engkau peliharakan kami. Terima kasih. Biarlah setiap kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah setiap kami berterima kasih buat pimpinan langkah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ini ucapan syukur kami. Berterima kasih buat pimpinan Engkau dalam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukurku bagi-Mu. Kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pimpinan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buka setiap hatimu, ucapan syukur-Mu pagi hari buat kebaikan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, sungguh baik dalam kami. Terima kasih, terima kasih ya Allahku. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami. Satu kata kami mau bersuara, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang melingkupi kami dengan anugerah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah kami dari hari ke hari. Terima kasih. Bahkan Engkau menghiasi kami dengan kemurahan-Mu Tuhan.
Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramah bagi aku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Dia sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berelsiada dengan segenap hatimu. Aku ada saat ini, aku ada karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kamu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Sekali lagi terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita yang baik. Kami percaya Engkau melimpahi kami, kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Bahkan Engkau yang menebus setiap dosa kami sehingga kami mempunyai hidup yang kekal. Terima kasih
Biarlah pagi hari ini kami membalas semuanya itu dengan memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih. Mari siapa yang sepakat katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi kemuliaan buat Allah kita yang hidup. Allah kita yang dahsyat pagi hari ini. Lebih dahsyat lagi. Kita bawa kemenangan pagi hari ini. Karena Yesus telah bangkit bagi kita. Haleluya. Bersama katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Dia gunung batu kita, gunung batu kekuatan. Amin. Hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan sama dia ajaib, ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. angkat tanganmu, Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. siapa dia? Yesus Raja. Kami mau bersorak buat kebaikan-Mu Yesus, karena Engkau Allah yang perkasa. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batuku, Kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib hebat, ada perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Bersama angkat tanganmu, tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa kepadamu, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Bersama-sama tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Dia Raja yang hidup dalam kehidupan kita, amin. Layak kita puji, layak kita sembah pagi hari ini. Pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari Elsiada angkat tanganmu bersama. kami terangkan, Sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Yesus kerajaan. Mari sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, Raja dalam kehidupan kita. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang baik, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Bahkan Allah yang luar biasa, berikan sekalian dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata,
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yo. Kami percaya bahwa Allah yang sanggup dalam setiap kehidupan kami. Yes. Terimalah ucapan syukur kami pagi hari ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebelum duduk, katakan Allahku, Allah yang sanggup memberikan segalanya dalam hidup. Haleluya. Jemaat di perselan duduk bersama, kita akan berdoa memberkati anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Saudara, mari kita arahkan tangan kita ke mereka supaya mereka diberkati Tuhan. Nanti Bu Ella teman tangan yang Pagi hari ini ketika minyak urapan ini turun atas mereka, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memegang hidup anak-anak kami.
Karena mereka adalah generasi penerus, mereka adalah biji matamu Tuhan. Kami menyerahkan Engkau memegang masa depan mereka. Dalam nama Yesus. Ya, untuk awal tahun ini kita akan mengurapi anak-anak dan juga nanti jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu mengalir urapan. Ya sudah, dalam silakan nama balik Yesus. lagi ya. Dalam nama Kekuatan Tuhan Yesus. daripada mengalir. Roh Kudusmu mengalir, menguasai mereka Dalam nama Tuhan Yesus. Harapanmu, perlindunganmu Tuhan. Kekuatan yang daripada Berkat-Mu yang turun. mengalir dalam nama Yesus. Kesetiaan Kesehatan, ibadah. kepandaian mengalir dalam Takut akan nama Tuhan Yesus turun. Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Rasa cinta Engkau mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini sudah belum. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Berkati kekuatan penyertaan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Saudara, mari kita mempersiapkan persembahan persepuluhan ya dan persembahan khusus. Mari kita bagi berdiri, saudara. Silahkan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jangan keliru memasukkannya ya, ada tulisannya di situ. Oke, saudara, mendudukkan saya. Bapa di surga, aku melakukan apa yang menjadi perintahmu, yaitu mengembalikan apa yang menjadi hakmu, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan melakukan bagianmu, memberkati sawah ladangku, usahaku, keluargaku, kesehatanku, seperti janjimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang separuh ke depan, separuh ada di belakang ya. Jangan berjubel di belakang. Mari kita bagi berdiri sekali lagi, saudara, kita siapkan hati kita. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menyertai kami sampai hari ini, dan kami ada sampai tahun 2025 ini karena Engkau telah menyertai kami melewati tantangan, tempat-tempat yang terjal, onak dan duri, dan Engkau membeberkan kami di tahun 25 ini. Suatu tahun yang akan menjadi tahun yang terbaik bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau melunakkan hati kami, membuka, membajak hati kami, sehingga apa saja yang Engkau berikan kepada kami untuk tuntunan di tahun 25 ini akan kami serap, kami mengerti, kami lakukan dalam hidup sehari-hari.
Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah semester pertama, the call to serve. Ya. Bisa ditayangkan yang tadi ya, the call to serve. Artinya the call itu panggilan, serve itu melayani Tuhan. Ya. Dan sesama. Saudara, hari ini adalah hari permulaan kita ibadah di tahun 25. Ada 12 bulan ke depan yang harus kita lalui. Dan kalau saudara ingin yang terbaik di tahun 25 ini, kunci keberhasilan, kunci berkat Tuhan, kunci kesembuhan, kunci kehidupan yang berhasil ke depan, ini saudaraku, the call to serve. Ini memang aneh sepertinya, ya. Melayani, panggilan melayani, saudaraku. Untuk kita menerima sesuatu, Alkitab mengatakan kita harus memberi. Untuk kita naik, kita harus turun. Untuk kita menjadi ditinggikan, kita harus melayani menjadi seorang hamba. Untuk menjadi yang terkemudian, kita harus menjadi yang terakhir. Selalu begitu. Nah, kalau kita ingin mencapai kehidupan yang terbaik di tahun 25 ini, kuncinya adalah kita memberikan diri kita untuk melayani sesama. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua dan ke-14. Ada seorang yang sangat bijaksana dan mungkin belum pernah ada sebelumnya dan sampai hari ini juga belum pernah ada. Namanya Salomo. Dia pernah menggoreskan sebuah kalimat di kitab Pengkhotbah mengatakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan, aku melihat apa yang dilakukan manusia di bawah matahari. Dan lihatlah, semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Saudara dan saya tidak dipanggil Tuhan, di muka bumi ini kita lahir percaya Yesus dan kita lahir baru. Kita ada di dalam naungan keluarga Kristus hanya untuk menjaring angin. Nah, Salomo kenapa dia mengatakan hidup di dunia ini sama dengan menjaring angin. Saudara, Salomo ini orang yang paling kaya di bumi ini. Zamannya dia itu emas dan perak itu seperti batu. Setiap tahun itu berton-ton, kalau tidak salah 666 ton, masuk ke perbendaharaannya kerajaan itu. Dia bisa membeli, coba kita lihat Pengkhotbah pasal yang pertama, saudara. Sekilas saja, Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 4 mulai ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Betapa banyaknya pembantunya zaman itu. Ya mungkin yang di dapur ada, yang nyapu ada, yang ngepel ada, yang ngurusi kuda ada. Mungkin yang ngurusi makanan yang di mejanya tinggal ngemplok aja dia, itu yang dia kerjakan. Ya. Budak, laki-laki dan perempuan. Semua aja di kebun, binatang-binatang, di taman-taman, saudaraku ya. Aku membeli budak-budak, laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi.
saudara yang punya sapi, dia termasuk punya pengalaman punya sapi. Kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Artinya tidak ada orang yang mempunyai sapi, kambing, domba yang sebanyak dia, saudaraku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Itu bertonton. Zamannya tadi saya katakan, zamannya Salomo itu emas itu hampir dan juga perak. Itu seperti batu. Saking banyaknya, saudaraku. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan. Biduanita artis zaman dulu. Dia sanggup membayar artis yang terkenal siapapun itu, saudaraku. Itu sudah ada di benaknya si Salomo waktu itu, saudaraku. Dan yang menyenangkan anak manusia yakni banyak gundik. Ya orang laki-laki ini yang menjadi kesenangannya ya. Zamannya Salomo tidak tanggung-tanggung. Istrinya 700, gundiknya 300, 1000. Saya enggak tahu bagaimana meniduri orang 1000. Mungkin setahun dapat 1 orang. Dan ini nyata, saudaraku. Ya. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah sebuah jerih payahku. Ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dan dia menyimpulkan, saudaraku, apa yang dia kerjakan, dia usahakan. Yang hidup itu tujuannya hanya itu. Dan belum pernah orang menimbun harta dan berhikmat seperti Salomo, saudaraku. Dan dia akhirnya menyimpulkan dalam hidup ini, apa yang dikerjakan tangannya, apa yang dilakukannya, adalah sia-sia dan menjaring angin. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, bukan untuk menjaring angin. Tuhan memberikan kita sebuah contoh dalam hidup awal sampai akhir Yesus Kristus, bahwa dia hidup itu untuk melayani. Dalam Matius pasal yang ke-20, mulai ayat 25 sampai 28, dikatakan kamu lihat, waktu itu eker-ekeran murid-muridnya, karena ibu Zebedeus itu datang kepada Tuhan, dengan berlutut, saudaraku. Tuhan, kalau bisa anakku ini, Yohanes dan Yakobus ini, duduk di sebelah kananmu atau di sebelah kirimu waktu engkau menjadi raja. Dan Tuhan mengatakan, apakah kamu sanggup meminum cawan yang kuberikan, yang akan kuminum itu? Akhirnya ibu Zebedeus mengatakan, bisa. Memang kamu akan minum cawan itu. Tetapi tentang tempat ini, Bapak saja yang memberikan kepada barang siapa yang nanti dikehendakinya. Langsung Tuhan ngomong, langsung murid-muridnya itu marah. Karena ibu Zebedeus itu ingin menempatkan 2 orang ini di dekatnya Yesus, di kerajaannya sebelah kanan dan sebelah kiri. Terjadi geger murid-muridnya. Akhirnya Tuhan menenangkan mereka. Kamu tahu, pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tongkat besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Barang siapa hendak menjadi yang terkenal di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Siapa seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan itu saking pengen memberikan sebuah contoh dalam hidup kita. Sampai
peristiwa Yohanes pasal 13 ketika dia mencuci kaki murid-muridnya, saudaraku. Loh, dia ini waktu itu mau disalib, saudaraku. Dia mau disengsarakan, dicambuk seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya. Dia tahu mukanya juga nanti bisa rusak, ditendangi, diludahi, saudaraku. Iso-isone loh melayani murid-muridnya. Jadi peristiwa pelayanan Tuhan itu dibeberkan kepada kita. Itu esensinya hidup manusia dinyatakan di muka bumi ini adalah untuk melayani. Terus yang dilayani Tuhan itu siapa? Murid-muridnya. Yudas mau mengkhianati dia. Tuhan Yesus tahu loh itu. Petrus mau menyangkali 3 kali. Yang pertama dia menyangkal, yang kedua dengan sumpah, yang ketiga dengan mengutuk. Dicuci sama Tuhan. Kakinya Petrus, kakinya Yudas itu saudaraku. Murid-muridnya ketika Yesus nanti akan disalib, dipegang, lari meninggalkan dia di saat yang paling dia membutuhkan, murid-muridnya ada di sekitarnya. Dia memberi sebuah contoh bagi saudara dan saya. Tuhan mengatakan, seperti aku berbuat demikian di antara kamu, hendaklah kamu juga berbuat demikian satu dengan yang lain. Saudaraku, melayani Tuhan itu tinggi nilainya. Suatu saat hidup kita ini akan selesai. Selesai, saudaraku. Artinya kita ini dipanggil pulang Tuhan, entah umurnya 35, ada yang 40, ada yang 60, dan sebagainya. Tapi tanda-tanda selesai ini bisa saudara lihat ketika saudara sudah beruban ya. Saudara diingatkan Tuhan, meskipun disemir kayak saya ini semir, tapi yang muncul lagi putihnya, itu tandanya kamu ini sudah mendekati finish gitu loh. Kalau gigimu juga sudah bolong-bolong, itu Tuhan mengingatkan kita loh saudaraku. Bahwa umur kita nggak panjang atau kita sudah mendekati dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah kalau hidup kita ini sudah selesai, pertanyaan yang terbesar dalam hidup anak-anak Tuhan adalah, apakah rencana Tuhan dalam hidupmu itu sudah terwujud? Kalau saudara hidup ini keluyuran, ibadah sembarangan, tidak ada waktu membaca Alkitab, melayani Tuhan juga tidak ada, gara-gara tidak ada waktu. Alasan yang paling klasik di muka bumi ini, anak-anak Tuhan dimanapun juga adalah aku tidak punya waktu. I have no time. Itu selalu alasan yang paling esensi. Kenapa engkau gak melayani Tuhan? Tidak punya waktu. Kenapa engkau tidak komsel? Tidak ada waktu. Kenapa engkau tidak membaca Alkitab? Tidak ada waktu. Sebetulnya alasan itu sebuah alasan klasik dan ini alasan yang tidak ada harganya sebetulnya, saudaraku, di hadapan Tuhan. Karena kita akan memberikan sesuatu yang penting, waktu. Kalau keluarga itu penting bagi kita, kita memberikan waktu untuk keluarga. Kalau ibadah itu penting, maka kita juga beribadah secara terus-menerus, secara kontinu, karena itu penting. Tapi kalau itu tidak penting, ya saudara bisa ibadah sembarangan, baca Alkitab juga sembarangan, karena kurang penting, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang mengisahkan sebuah contoh dalam hidup jemaatnya. Ada jemaat pengusaha multinasional, besar memang saudara. Nah hamba Tuhan itu mengatakan, ayo kamu ikut Bible study, ikut SOM, ayo ikut komsel. Dia selalu punya kata-kata tidak punya waktu. Aku banyak meeting, banyak rapat, aku juga mempunyai organisasi yang besar dan sulit saya mempunyai waktu seperti itu. Jadi gak ada waktu, saudaraku. Tapi tiba-tiba ketika dia check up, general check up, dokter mengatakan, di paru-parumu itu ada tanda-tanda kanker. Begitu dia kena kata-kata kanker, saudaraku, langsung dia terbelalak. Dia mengubah cara hidupnya. Dulu yang tidak penting, sekarang menjadi penting. Akhirnya dia berusaha belajar Alkitab, masuk SOM. Akhirnya dia juga belajar menginjil, melayani Tuhan sebisanya. Akhirnya dia punya waktu. Memang kematian
kanker, sesuatu yang menyebabkan orang mati, itu bisa mengubah pikiran, pendapat, standar hidup seseorang. Begitu ada kanker, yang dulu nggak ada waktu, sekarang ada waktu. Tapi kita kan nggak perlu sih saudaraku ya. Kena kanker dulu atau kena musibah, rumah terbakar, terus usahanya gulung tikar, baru kita ingat, nggak perlulah saudaraku. Tahun 25 ini memang tahun yang akan sulit menurut prediksi secara ekonomi. Dan ini membuat kita ya memang harus bijak ya saudaraku untuk mengatur keuangan. Tetapi walaupun demikian, ini melayani Tuhan, melayani orang tidak tergantung kondisi naik turunnya ekonomi. Engkau punya uang atau tidak, kedudukanmu tinggi atau rendah, engkau lulusan SMP atau engkau buta huruf. Semua orang yang dipanggil Tuhan adalah dipanggil untuk melayani. Sebetulnya kita hidup sekarang ini, saudaraku. Satu alasan untuk melayani Tuhan. Kita bekerja, dapat income, membangun rumah, menikah, dan sebagainya. Itu sebagai fasilitas atau keperluan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu bukan tujuannya bagi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan tidak ada waktu, itu sebetulnya kebohongan. Orang ada waktu ketika sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, itu hampir semua anak-anak Tuhan mengalami hal itu. Mereka yang sekarang melayani Tuhan, yang sekarang aktif, hampir-hampir karena sebuah peristiwa, akhirnya kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Jadi nanti kalau kita ini dipanggil Tuhan, saudara, mudah-mudahan ini semuanya belum dipanggil Tuhan tahun 25. Ya kalau toh mau dipanggil Tuhan, pertanyaannya itu, apakah rencana Tuhan itu sudah terwujud dalam hidup saudara? Apakah saudara mengadakan kejar-kejaran dengan uang, dengan jabatan, dengan kesukaan-kesukaan dunia ini yang tidak akan membawa kemana-mana saudaraku? Membawa kemana-mana kebahagiaan, kepuasan dalam hidup ini adalah melayani Tuhan. The call to serve God. Panggilan untuk melayani Tuhan. Loh, Tuhan yang maha tinggi. Iso-iso ini membersihkan, mencuci, dikatakan Alkitab diseka loh. Sikile Yudas itu. Sikile Petrus. Loh, harus nyangkal 3 kali ya. Petrus itu yang greget nih, saudara. 3 kali, yang pertama menyangkal Yesus, yang kedua bersumpah, yang ketiga itu mengutuk. Loh, wong kayak gini kok harus dicuci kakinya. Itu sebetulnya simbol pelayanan, saudaraku. Di dunia di sekitar kita ini banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan. Coba kita lihat dalam kitab Matius pasal ke-25 ya, Matius 25. Ayat yang ke Matius 25, sebetulnya ini ayatnya banyak, tapi ini aja ya. Ayat 34 ya, 25 ayat 34 mulai. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya memberi tumpangan itu bagus, Alkitabiah. Kalau saudara punya rumah, ya ada kamarnya begitu banyak, ada orang yang numpang, atau mungkin hamba-hamba Tuhan di sini, silakan numpang di rumahku. Itu termasuk di sini, saudaraku ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, dan haus, dan kami memberi engkau minum. Kapan Tuhan? Bila mana kami melihat engkau seorang asing, kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah
seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan itu mengatakan begini, kalau kita melayani seseorang, begitu tingginya nilainya, Tuhan menilai seseorang. Itu podo karo saudara misalnya melayani orang yang namanya Joni ya. Kamu sama dengan melayani aku. Jadi tingginya nilainya Joni itu disamakan dengan dia, dengan Yesus. Jadi kalau saudara memberikan pelukan kepada seseorang, karena dia mungkin sedih, memberikan hiburan seseorang, karena anaknya di penjara, atau istrinya, atau suaminya minggat, atau kalau saudara menemukan seseorang yang hampir bunuh diri, saudara datang, saudara sama dengan melayani Yesus Kristus. Jadi Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang itu, saudaraku. Makanya penting sekali untuk di hari-hari ini kita mengerti arti. Sebab kalau enggak, saya takut apa yang saudara lakukan di bumi ini. Sepanjang tahun 24, tidak ada saudara, seorang yang kau sentuh misalnya. Tidak ada orang yang pernikahannya yang kau dandani. Engkau tidak mengunjungi seseorang yang perlu. Engkau tidak juga menolong orang yang hutangnya banyak sehingga dia perlu kekuatan. Bagaimana memberikan pelajaran dia supaya dia bisa bekerja dengan baik, mendapat untung, sehingga dia tidak perlu hutang seperti itu. Dan ini memang memerlukan waktu, saudaraku. Biasanya orang yang minta tolong itu tidak sesuai dengan jadwal waktu kita. Dan kita tidak ingin diganggu. Saudara ingat orang Samaria yang digebuk, dirampok habis-habisan dalam Lukas pasal ke-10 ayat 30. Ditonyo, dihajar, saudaraku. Rampok itu mengambil barang-barangnya. Lalu pergi meninggalkan dia setengah mati. Datanglah imam, tapi melihat itu dia kan ada urusan. Pasti ada urusan. Imam itu urusannya ya di gereja, dia memberikan arahan kepada orang. Dia ada sesuatu yang dilakukan, dia agak minggir. Dan lebih jauh, lebih baik lagi lah. Nanti jangan-jangan dia mengganggu saya. Akhirnya dia pergi. Itu Tuhan Yesus yang ngomong loh. Terus orang Levi juga begitu. Ngerti Alkitab. Ngerti pelajaran di gereja. Saudaraku. Di bait Allah waktu itu. Juga dia enggak turun dari keledainya. Dia menyimpang sebelah sana lagi saudaraku. Sehingga ya memang maklum sih ya. Mungkin kita memaklumi urusan masing-masing orang. Tapi ada orang Samaria, ini kayaknya pengusaha ini, orang Samaria. Dia datang kok lihat ada orang kok berdarah, ininya bengkak semua wajahnya. Turun dari keledainya. Dia ngerti ini mesti mengganggu perjalanannya dia. Tapi enggak peduli. Nah, seringkali melayani itu berarti pengorbanan. Melayani itu mengesampingkan status hidup saudara pengusaha atau pendeta atau majelis atau seorang petani itu kadang harus kita kesampingkan untuk kita bisa terjun di masyarakat yang penuh dengan kesulitan di dalam hidup ini saudara. Akhirnya dia membalut lukanya itu dan mengolesi dengan minyak saudaraku, ditaruh di keledainya dia. Tidak sampai di situ. Dewi nek kalau gini nih memang sulit, saudara. Ada kecelakaan di jalan, atau ada orang yang tetangga memerlukan pertolongan teriak-teriak. Atau kita ini kalau saudara begitu keluar untuk bekerja ya, saudara akan menemukan hambarnya hidup manusia. Kebencian, kekurangan, hutang piutang, yatim piatu yang semakin banyak. Janda-janda fakir miskin yang tidak terbatas waktunya dan selalu ada seperti itu. Nah kita ini harus tersedia, bahasa Inggrisnya available. Kita harus tersedia waktu kita di dalam kita melayani Tuhan. Jadi ukuran kebesaran seseorang itu adalah sejauh mana kegunaan kita bagi orang lain. Kenapa pahlawan itu dijunjung dan diperingati, jalan-jalan dikasih namanya mereka. Karena mereka telah berbuat sesuatu untuk negara. Tetapi yang korupsi beda lagi, jelas gak masuk. Karena dia untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang berjuang untuk orang lain, negaranya, keluarganya, untuk siapa saja, dia mendapat imbalan dari dirinya sendiri, ke dirinya sendiri. Ada seorang hamba Tuhan kalau tidak salah,
Franklin, Presiden Amerika mengatakan, tidak ada di bumi ini seseorang yang tidak berguna ketika dia melayani sesamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Matius tadi pasal yang ke-25, engkau melayani saudaramu yang paling hina ini. Hina itu artinya bisa hina karena pendidikannya, atau dia ada di jalanan, atau dia tukang becak, atau dia hidupnya amburadul, menghabisi hidupnya dengan judi, mabuk, narkoba dan sebagainya. Itu paling hina, atau yang paling miskin dan rasa-rasanya menjadi sampah masyarakat, gila, atau depresi, atau di tempat-tempat rehab dan sebagainya, saudaraku. Dan itu termasuk orang-orang yang kecil. Tahukah saudara, ketika kita berkumpul di gereja ini, ada kurang lebih 800 juta manusia yang kelaparan di planet kita ini. Dan kurang lebih ada 1 miliar orang yang pendapatannya kurang dari $1. $1 sekarang ini kurang lebih 16.000. Itu 1 miliar manusia di bumi ini pendapatannya sehari di bawah 16.000. Nah, saya ingin menjelekkan mata Bapak Ibu Saudara kebutuhan kondisi bumi kita yang seperti itu. Orang yang tidak punya rumah memadai kurang lebih 1,6 M. Yang tidak mempunyai air yang layak untuk diminum kurang lebih ada 2 miliar di muka bumi ini. Dan kalau saudara memiliki itu semuanya, itu karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dan kalau kita terima anugerah Tuhan, maka waktunya bagi kita tahun 25 ini kita akan setir hidup kita sesuai dengan panggilan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Yaitu the call to serve God. Terpanggil untuk melayani Tuhan. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang mengunjungi anak muda, ya setengah dewasa muda begitu. Di rumah sakit, dia kena kanker selama 3 bulan. Hamba Tuhannya itu mengunjungi dia, dan anak ini bersyukur karena hamba Tuhannya, gembalanya mengunjungi dia. Lalu dia mengatakan begini, Pak Pendeta doakan saya, supaya saya ini sehat kembali. Saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Nah, pendetanya kebetulan membawa bunga yang sudah layu, saudara. Diberikan kepada dia. Aku tahu banyak orang yang mengatakan seperti itu. Aku ingin berterus terang sama kamu ya. Iya Pak Pendeta, enggak apa-apa. Silahkan ngomong dengan terus terang. Dulu waktu kamu sehat, anak-anak remaja ingin kamu menjadi ketua remaja. Bu, dan ketika dirijen, kamu pinter nyanyi dan mencari seseorang dan kamulah di gereja ini yang bisa. Kamu mengatakan aku skripsi. Dan ketika the youth pengen mencari seseorang yang hanya mampu, kamu yang menjadi ketua youth di gereja ini, kamu mengatakan aku sudah bekerja dan tidak punya waktu. Dan sekarang kamu kena kanker. Kamu sama dengan memberi Tuhan bunga yang layu. Ketika engkau sehat, engkau cemerlang, engkau cerdas, dan engkau bisa kesana kemari, waktumu tidak ada untuk Tuhan. Sekarang kamu memberikan hidupmu yang sudah layu kepada Tuhan. Layakkah Tuhan menerima hidup yang layu, pikiran yang tidak cerdas lagi, menjadi pikun yang sudah tidak sehat lagi, atau kita memberikan hidup kita ketika kita drop ekonomi yang kita gulung tikar, atau kita sudah tidak punya harapan, baru kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tidak layak sebenarnya begitu. Walaupun Tuhan kadang-kadang masih menerima orang-orang seperti itu, saudaraku. Nah, ketika engkau masih sehat, kita masuk dalam tahun 25, kita dituntun Tuhan melalui jalan yang terjal, gelombang, onak, duri, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan pernikahan. Akhirnya disinilah kita, Januari 2025. Kalau saudara sekarang ada dan mendengarkan firman ini, ingat bekal firman Tuhan ini. Memang gak enak melayani orang lain, karena akan menghantam egoisme kita, mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau saudara belajar bagaimana melayani orang, saudara akan dilayani. Ketika engkau melayani kebutuhan orang, dengan tidak bagaimana kita tidak tahu, Tuhan melayani kebutuhan kita. Ketika kita menghibur seseorang yang lagi depresi, Tuhan juga memberikan penghiburan sebagai kebalikan.
Makanya di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 dikatakan, seperti kata Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Nah kalau Bapak Ibu Saudara, cobaan saudaraku. Ya. Tiap hari berdoa. Siapa yang perlu saudara tolong? Kita ini hidup, begitu kita keluar dari rumah, kita sudah melihat kondisi bumi kita ini seperti itu. Belum lagi human trafficking, perdagangan manusia. Saudaraku. Itu hampir setiap menit ada 2 anak yang hidupnya dihancurkan oleh orang-orang yang tamak. Perdagangan manusia, untuk pelacuran, untuk pekerjaan di bawah umur. Juga ada yang direkrut menjadi tentara, pria dan wanita. Dan perdagangan itu miliaran, ratusan juta setiap saat ada di sekitar kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah duta-duta yang membawa damai di tempat kerja, membawa kesejukan di antara teman-teman, di antara klub, grup. Kitalah yang dikirim Tuhan ke sana, saudara, untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus sesudah melayani kaki murid-muridnya, lalu dia mengambil jubahnya lagi, disisihkan baskomnya. Dia mengatakan, seperti aku berbuat demikian, hendaklah kamu berbuat demikian juga kepada saudara-saudaramu. Saudaraku, Tuhan Yesus itu ngerti kunci kepuasan, kebahagiaan. Kunci kehidupan yang kita dapat. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia mendapatkannya. Barang siapa yang takut kehilangan sesuatu dalam dirinya, tidak memberi, karena eman, karena pelit, baik waktu, harta, kemampuan-kemampuan, saudara akan menemukan hidupmu kita akan hambar, kosong. Itu sebabnya, jadi orang sukses itu belum tentu berbahagia. Tetapi orang melayani itu pasti berbahagia. Banyak orang sukses tidak berbahagia hidupnya. Karena memang untuk dirinya sendiri, menggelembungkan dirinya sendiri. Tidak melimpah, kaya itu tidak bagus. Tapi hidup yang berlimpah, artinya Tuhan memberkati kita lebih dari kaya. Berlimpah, akhirnya orang di sekitar kita, kanan kiri kita, tetangga kita, sanak keluarga kita, di tempat kita kerja. Kecipratan berkat dari dalam hidup kita. Itu sebabnya hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, engkau akan bisa melihat banyak orang berubah. Karena pengaruh, karena kasih, karena pemberian, karena pepeluan, karena ucapan selamat pagi, karena kedatangan saudara membawa kebahagiaan, kehidupan. Nah kalau selama tahun-tahun yang lalu, saudara jarang keluar, jarang menolong, jarang melayani Tuhan. Atau kalau melayani ya ogah-ogahan. Kalau kesinggung sedikit sudah mutong dari melayani di gereja. Itu melayani Tuhan itu bukan demikian, menghilangkan status, menghilangkan harga diri, saudaraku. Ada seorang pengusaha kaya, dia berkata kepada hamba Tuhannya yang namanya John Maxwell. Suatu saat dia, Pak John ada waktu saya mau ke pastori, silakan. Terus Pak John ngomong, ada apa kiranya kamu kok kesini? Apa yang bisa saya bantu? Saya tidak memerlukan bantuan apa-apa, Pak Pendeta. Saya di sini ingin melayani Bapak. Loh, maksudnya? Pak, saya ingin mengabdikan setiap Kamis saya akan datang ke gereja, ke pastori, mengerjakan pekerjaannya Bapak. Cuci motor, bersih-bersih rumah, bersih-bersih gereja. Apa saja yang bisa, tiap hari Kamis. Dia kaget, saudaraku. Orangnya sibuk. Dia tidak mengharapkan apapun. Pelayanan, kedudukan di gereja itu, pokoknya melayani. Loh kamu kok berbuat begitu? Iya, supaya Bapak bisa lebih banyak berdoa, mengunjungi jemaat. Bapak mempersiapkan visi untuk gereja ini. Bapak bisa membawa orang kepada Tuhan dengan lebih kuasa. Karena semuanya ini saya tangani Pak, tiap Kamis. Akhirnya anak Tuhan ini melayani 7 tahun. Saudara. Tiap Kamis datang di gereja itu. Kursi, bersih-bersih, apa saja. Dia orang sibuk, tapi
Dia ngerti apa arti melayani tanpa pamrih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau melayani Tuhan, sisihkan jabatan, sisihkan kedudukan, sisihkan pendidikan. Itu sebuah karakter. Lakukan sesuatu yang benar, bukan yang saudara sukai. Kalau saudara melakukan pelayanan seperti itu, maka ketika saudara kena singgung sedikit, atau diberlakukan tidak baik oleh temanmu atau gembala, saudara nggak jadi mempengaruhi hidup saudara. Karena saya melayani untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Usher, musik, guru sekolah minggu, PKS, semua saudara ada di tempat. Saya bersyukur karena banyak di antara jemaat di sini yang ikut andil dalam pelayanan. Orang-orang jalanan sudah mencapai 80 orang. Di saat yang sulit ini, begitu kita umumkan, kadang-kadang kita tidak umumkan juga karena uangnya habis ya hari Selasa itu. Tapi begitu diumumkan, geruduk itu banyak sekali. Karena memang minus kondisi ekonomi yang seperti ini, saudaraku. Jalan untuk diberkati adalah memberkati. Jalan untuk karena kita menyelamatkan orang karena kita sudah diselamatkan. Nah itu seperti itu caranya hidup itu. Kalau kita tahun 25 ini melakukan yang satu ini, saya percaya hidup saudara akan cemerlang. Engkau akan melihat kebahagiaan, kepuasan di hati. Orang-orang yang sekitar yang dulu tidak pernah saudara pikir sebelumnya untuk saudara jangkau, mulai tahun 25 ini coba tiap hari saudara berlutut berdoa. Tuhan, siapa yang harus saya tolong? Siapa yang Tuhan orang yang harus saya peluk karena saya enggak punya apa-apa, paling memberikan perhatikan pelukan. Ada beberapa orang yang dipeluk itu nangis loh, saudara. Karena enggak pernah dipeluk bahkan oleh orang tuanya. Itu suatu perhatian yang kecil sebetulnya. Tapi itu kalau kita tidak melakukannya dan kita tidak melatih seperti itu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Nah Tuhan memberikan contoh seperti itu sampai sikil kaki loh saudaraku. Tidak ada presiden, bupati, tokoh-tokoh di dunia ini yang mau cuci kakinya bawahannya itu tidak ada sampai hari ini. Dan Yesus telah memberikan contoh seperti itu kepada saudara dan saya supaya kita melakukan hal yang sama. Itu sebuah, kalau saudara ingin lihat pelayanan, lihatlah Kristus Yesus. Dari awal sampai akhir, dia menunjukkan surga. Jadi ketika kita ini meninggal, saudaraku, mungkin ada yang sudah disiapkan batu nisannya ya. Saudara puas karena saudara sudah memenuhi tujuan terwujudnya rancangan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau egois, tidak ada waktu melayani, tidak ada waktu untuk mengasihi, tidak ada waktu untuk menjangkau mereka-mereka yang terhilang, maka engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan waktu, kesehatan, kemampuan, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini memang tidak mudah. Kalau saudara tidak gampang, kurang ada sesuatu yang dilakukan untuk memperhatikan orang tahun 25 ini, mintalah kepada Tuhan belas kasihan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Berikan pada kami the call to serve. Mari kita salaman kanan kiri, katakan panggilan untuk melayani. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap
mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, oh, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Oh, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dari awal, resapi lagu ini, berikan kepada Tuhan yang terbaik. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang mereka yang tersesat, bagi kami iba seperti hatimu. Beri kami belas kasihan Tuhan. Semua Tuhan, oh, ini tugas kami. Haleluya, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan roh yang melayani, roh yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang tanpa musik refnya. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya Tuhan, beri keberanian kami Tuhan Yesus. Akulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati. Full musik, refnya, itu yang ku ingin. Yes, amin Tuhan. Tuhan, oh, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah, mari kita angkat tangan kita saudara, dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, refnya, Tuhan, Tuhan, oh, tugas kami, amin, beri bagi kami. Taruhlah, Yesus, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang sekali lagi, dan menyenangkan hati Tuhan, amin, itu yang ku, amin, yes Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, blessed be your name Jesus, hallelujah, hallelujah. Kami tahu Engkau sedang beracara di tengah-tengah kami. Akan Engkau membeberkan tujuanmu kepada kami untuk tahun ini. Ialah pagi hari ini, pertajam mata roh kami untuk melihatnya. Sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara duduk. Tahun 2025 ini, ketika penyembahan tadi dinaikkan, Tuhan memberikan satu gambaran bahwa
Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya itu adalah tentaranya Tuhan. Setiap orang yang mengambil keputusan mulai hari ini, aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani dengan apa yang ada pada kita. Musa dengan tongkatnya membelah laut. Yusuf dengan kerendahan hati dan hikmatnya. Apapun yang ada pada kita, saya percaya bahwa kota Ngawi akan diubahkan melalui hidup kita masing-masing. Melalui setengah piring nasi yang kita berikan, melalui satu bungkus nasi yang kita berikan, melalui pelukan, melalui telinga yang mau mendengar. Saya tahu nama Tuhan dipermuliakan. Ya saudara, seperti pengumuman minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan ada doa pengurapan. Pada waktu nanti kita akan maju ke depan, jadi bergantian mulai berurutan dari depan. Akan maju untuk menerima pengurapan dan setelah diurapi dengan minyak, maka saudara akan mengambil perjamuan kudus. Nah, sebelum pengurapan, maka saudara akan memasukkan tulisan. Sudahkah saudara menulisnya di rumah tentang harapan saudara untuk tahun ini? Saya siapkan kotaknya di sini. Jadi nanti maju menaruh harapan itu bagi saudara yang belum menulis bisa angkat tangan, ini ada ballpoint dan ada kertas. Nah itu. Oke, siapkan dulu. Bisa mengangkat tangan di tempat, tetap mengangkat tangan yang belum membawa. Saudara, untuk melayani kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk jadi pendeta. Untuk melayani itu butuh kekuatan Tuhan. Dan pengurapan pagi hari ini akan membuat saudara dan saya mampu melakukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara berpikir bagaimana keluarga saya, bagaimana rumah tangga saya, bagaimana ekonomi saya. Tuhan akan melakukannya. Kalau kita melayani maka kita akan dilayani oleh Tuhan. Oke, silakan angkat tangan. Ballpointnya nanti dikembalikan ke petugas atau staf ya. Setelah saudara selesai menuliskan. Kalau sudah siap, kita akan, siapa yang belum tolong bisa mengangkat tangan. Yang belum, di sana masih belum dapat ya. Oke, saudara, saya berpikir bahwa kata melayani itu rasanya kayak berat banget ya. Tetapi mata saya dicelekkan oleh Tuhan. Semalam ketika saya melayani pelajar di Malang, jadi tengah malam saya baru pulang dari Malang. Ketika saya selesai khotbah, waktu penyembahan, dua kaki saya ini gak bisa saya angkat. Tak pikir apa saya ini stroke apa gimana. Kaku sekali saudaraku. Dan kayak tertanam dua kaki saya. Saya berkata, Tuhan ini apa? Badan saya gak sakit saudara. Gak terasa apa-apa.
ada apa ini? Tiba-tiba Tuhan bisikkan ke saya, kamu tanya, di antara mereka yang hadir ini siapa yang pengen mengakhiri hidup? Kaget loh saya saudaraku. Ketika saya tanya, di antara 50 pelajar itu ada 7 yang pengen mengakhiri hidup. Maksudnya kalau mengakhiri hidup, sego pecel wis gak enak. Sate guline Pak Timur ora kroso gitu maksudnya. Saya ini kaget, anak-anak muda kok pengen bunuh diri itu loh. Kayak bebannya apa gitu loh. Lah saya ini kan sendirian. Lah saya ngomong sama Tuhan, lah terus caranya piye? Ya sudah ngomong sama mereka. Mereka harus bertemu dengan aku. Aku mau menjumpai mereka kalau mereka mau. Suruh mereka buka hati. Saya ngomong kepada mereka, buka hatimu untuk Tuhan dan Tuhan mau ketemui kamu. 7 anak itu yang saya tahu mereka disentuh Tuhan. Yuk saudara kita rebutan jiwa-jiwa. Kita sedang berebut. Kita melayani Tuhan. Setelah itu kaki saya sudah juga hilang tuh rasa kakunya yang gak bisa gerak itu sama sekali. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat apapun juga. Semua kerinduanmu yang kamu tuliskan, itu nanti menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Ya, dari kertas itu yang kita akan bawa ke depan, taruh di ini. Berjalanlah dengan iman bahwa itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Jangan membawa tanpa iman, ya percuma. Tapi dengan percaya. Saudara memberikan itu ke tempat ini, membawanya, terima pengurapan dan terima perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudus, kembali ke tempatmu masing-masing. Para pelayan perjamuan suci saya minta untuk maju ke depan. Sementara ini dilakukan, para pelayan perjamuan suci akan menerima pengurapan lebih dulu. Silakan maju ke depan. Saudara sambil menuliskan, Tuhan urapi dengan kasih setia. Kita berdoa lebih dulu sebelum mulai dari depan, nanti dari sebelah 2 baris ini akan ke samping sini, 2 baris ini akan ke samping sini. Bapa di surga,
Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami mau menerima perjamuan kudus. Bukti dari kasih-Mu yang besar. Pada saat umat-Mu maju ke depan untuk menyerahkan seluruh kerinduannya tahun ini dan menerima pengurapan yang daripadamu, biarlah minyak ini akan membuat kami menjadi orang yang mempunyai keberanian, mempunyai kerendahan hati, mempunyai pikiran seperti Engkau Yesus. Dan apa yang kami kerjakan, penyertaan-Mu itu cukup bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kuduskan kami, sehingga kami layak mengambil tubuh dan darah-Mu. Pagi hari ini, kami tahu akan ada banyak orang dibebaskan, ditolong, dipulihkan, disembuhkan melalui hidup umat-Mu di tempat ini. Karena Engkau sedang membentuk satu pasukan tentara besar untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan aku tahu akan ada banyak jiwa-jiwa dipulihkan, akan ada banyak jiwa-jiwa disembuhkan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang bertemu dengan-Mu Yesus melalui umat-Mu di tempat ini. Aku memperkatakan ini, aku terima dengan iman seluruh janji-janji-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kerjakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mulailah dari depan untuk diri. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Mari kita beri bersama-sama. Kita pegang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Di minggu pertama tahun ini, di tangan kanan kita ada pernyataan kasih Tuhan, yaitu tubuhnya. Dan kita tahu di dalam tubuh Kristus ada kekuatan yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan, bahkan bertahan dalam penderitaan. Bahkan di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur yang menyembuhkan. Di dalam tubuhnya ada kasih yang begitu besar, yang menghapus dosa. Di dalam tubuh Kristus ini, kita dimerdekakan. Pada waktu malam sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan mengucap syukur, menengadah. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Karena kita tubuhnya dipecahkan. Karena dia mencintai kita. Kalau saudara merasa tidak ada seorang pun yang mengasihimu sampai hari ini, dengar baik-baik. Yesus mengasihi kita. Dia mencintai kita lebih dari apapun juga. Lebih dari emas, perak. Lebih dari semua yang ada di surga. Dia berikan tubuhnya untuk kita. Dan dia berkata, ingatlah akan hal ini setiap kali engkau memakannya. Mari kita memikirkan akan kasih Kristus. Kalau dia mengasihi kita, maka kita pun akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan, kami terima tubuhmu, karena kami tahu ketika kami memakan tubuhmu, kekuatan tubuhmu akan menjadi satu dengan hidup kami. Dan kami awali tahun ini dengan kekuatan baru, bukan kekuatan kami tetapi kekuatan tubuhmu Yesus. Di dalam nama Yesus kami makan bersama-sama tubuhmu dengan ucapan syukur. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kasih ada kekuatan baru. Kami akan atasi semua masalah, semua penderitaan, semua beban, semua kesulitan, kesakitan dengan tubuhmu yang menjadi satu dengan kami. Kami tahu kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah lebih dulu menang Tuhan. Sekarang kami mengangkat tangan kami membawa cawan yang berisi darah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu setan hanya takut dengan darah-Mu. Dia tidak berhak. Dia harus menyingkir dari hidup kami, dari keluarga kami, dari kesehatan kami, dari pekerjaan kami, dari semua yang berhubungan dengan kami, dari anak-anak kami, dari keturunan kami. Karena darah Yesus itu membebaskan. Pada waktu malam setelah engkau makan bersama-sama dengan murid-murid. Engkau mengambil cawan dan engkau menengadah dan mengucap syukur. Dan engkau berkata ini adalah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah akan hal ini setiap kali engkau meminumnya. Sekarang sebelum kami meminum darah-Mu, di pikiran kami, di mulut kami memperkatakan oleh kuasa darah-Mu kami dikuduskan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh kuasa darah-Mu kami dibebaskan. Oleh darah-Mu kami dipulihkan. Apapun juga bentuk kelemahan kami, bahkan sisi-sisi kematian kami, ketika tersentuh dengan darah-Mu Yesus, maka itu akan menjadi hidup. Kalau toh dunia berkata itu sudah mati dan hancur, tetapi kuasa darah-Mu sanggup membangkitkan. Kuasa darah-Mu sanggup memulihkan. Kuasa darah-Mu menyembuhkan. Kuasa darah-Mu membebaskan kami
Sehingga kami aman. Kami lebih daripada pemenang. Ketika kami meminum darah-Mu, sadarkan kami bahwa ada kuasa melebihi kuasa apapun yang menjadi satu dengan hidup kami. Kami terima darah Yesus Kristus dan kami disembuhkan. Kami dibebaskan. Dalam nama Yesus kita minum bersama darah Yesus. Mengucap syukurlah. Kami bersyukur buat kuasa darah-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Minggu pertama di tahun ini, Engkau membekali kami dengan kekuatan, dengan firman bahwa hidup kami adalah Kau panggil untuk melayani-Mu, melayani keluarga kami, melayani orang-orang di sekitar kami, melayani jiwa-jiwa, melayani gereja di mana Tuhan tetapkan kami. Dan kami percaya Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Tuhan, terang-Mu yang ada pada kami akan semakin terang. Karena kegelapan semakin gelap di muka bumi ini. Kami tidak takut kegelapan. Karena terang yang ada pada kami mengalahkan kegelapan. Dan Engkau akan membuktikannya ini. Mulai hari ini pengurapan-Mu yang turun atas kami semuanya. Turun menjadi kekuatan yang baru. Melepaskan kami. Membuat kami percaya diri. Engkau Yesus yang ada dalam diri kami. Jauh lebih besar daripada semua masalah. Jauh lebih besar daripada semua kekuatan dunia. Jauh lebih besar daripada penyakit. Jauh lebih besar daripada kegagalan. Jauh lebih besar daripada kesulitan yang kami hadapi. Karena bersama dengan-Mu kami akan melompati pagar tembok yang tinggi sekalipun. Dan kemenangan itu sudah ada di pihak kami. Kami melangkah tahun ini dengan penuh keberanian. Karena Engkau beserta kami. 5 roti 2 ikan akan terjadi di jemaat ini. Kelimpahan akan turun ketika kami menyerahkan kekurangan kami, keterbatasan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami hidup bukan karena roti, kami hidup karena firman. Mulai hari ini, kami yang merasa hanya pas, justru di situ kami akan melihat, mata kami akan melihat kekuatan Allah turun melalui hidup kami. Dan Tuhan akan membuktikan sepanjang tahun ini. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami, semua umat-Mu di tempat ini akan melihat Engkau Yesus dalam diri kami. Engkau bekerja sampai hari ini dan Engkau tetap sama. Dalam nama Yesus. Kami unjukkan seluruh keinginan permohonan kami ini kepadamu Tuhan. Aku bawa ini kepadamu Tuhan. Aku naikkan seluruh kerinduan ini di hadirat-Mu. Kiranya para malaikat-Mu membawa semua permohonan kami kepada Bapa di surga. Dan aku percaya Engkau sedang menggenapinya menurut waktu-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan, multimedia dipersilakan. Rupanya pengumuman akan disampaikan secara lisan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Ibu Gembala. Oke. Suaranya hilang gak?
Saudara, setelah ini ada donor darah ya, nanti setelah ibadah ini. Komsel sudah dimulai. Jadi mari kita memulai komsel bersama-sama, kita aktifkan untuk komsel. Minggu depan saudara membawa minyak untuk didoakan. Ya, jadi tolong saudara bawa minyak dari rumah ya untuk didoakan untuk selama 1 tahun, sehingga kalau saudara memerlukan mengurapi anak sakit, rumah yang enggak enak atau hal-hal yang lainnya, oleskan minyak itu dan berdoa. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, entah sawah saudara rasanya pengen enggak panen, apapun juga bisa dilakukan karena jemaat di sini mengalami itu semuanya. Tikus yo melayu, panen jadi double. Itu hal yang tidak pernah saya pikirkan, tetapi Salam itu Jemaat terbukti GPL di sini. Sadai. Tetap semangat dan antusias di tahun 2025. Dan berikut pengumuman minggu ini. Komsel minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari terus semangat bertumbuh dan berbuah di dalam komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids sesi 1 dan 2 di Aula Pnia. Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 pukul 7 pagi, sesi kedua pukul 4 sore. Doa puasa awal tahun akan diadakan tanggal 13 sampai 18 Januari. Berikut jadwal doa puasa. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat tahun baru 2025, Tuhan Yesus memberkati. Jadi bulan ini kita akan memulai puasa, tapi bukan besok Senin, tapi Senin depan lagi. Seluruh jemaat, mari kita berdoa berpuasa. Ada hal-hal yang harus kita terobos dengan puasa ya, doa dan puasa. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Tidak. Adakah yang baru hari ini pertama kali untuk datang ibadah? Bisa mengangkat tangan? Oke, belum ada. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri dan kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami pagi hari ini. Terimalah ini karena bukan karena kelebihan, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini ada banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa dipulihkan, pekerjaan Tuhan di tempat ini berjalan dengan baik, bahkan berlipat dan bisa memberkati. Kami percaya ini menjadi dupa yang harum ketika lahir dari hati kami. Dalam nama Yesus. Sekarang tengadahkan tangan saudara kepada Tuhan.
Kami menengadahkan tangan kami karena kami memang memerlukan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini setiap tangan yang ditengadahkan, biarlah kesadaran akan penyertaan-Mu mengalir kepada kami semuanya. Memenuhi hidup kami sehingga kami tidak takut, kami tidak ragu, karena Engkau yang ada dalam diri kami jauh lebih besar dari masalah yang ada, yang harus kami alami, yang harus kami selesaikan. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita tahu hidup kita dipanggil untuk melayani Dia. Mengasihi Tuhan. Mengasihi keluarga kita. Melayani orang lain. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, kiranya pagi hari ini kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keluargamu. Diberkati sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Seluruh pekerjaanmu baik pegawai negeri maupun usaha, toko, di pasar, Tuhan memberkati untuk menjadi berkat. Dan masa depan keturunan kita dipegang oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami pulang membawa kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di bulannya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Pengurapan yang daripada Tuhan kami terima pagi hari ini. Kami pulang dan hidup sepanjang tahun ini dengan kekuatan yang daripada Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.